Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sobat ternak berada, kembali lagi di channel Apalapam. Baik sahabat, di sini kita akan membahas pakan apa saja yang digunakan di kandang Alpalapan. Mari kita bongkar. Let's go. Baik sahabat ternak, di kandang Alpalapam ini menggunakan pakan hijauan 90% itu menggunakan batang dan juga daun singkong karet. Batang dan daun singkong karet seperti ini. Mungkin kalau di daerah sahabat-sahabat bisa disebut dengan batang atau pohon singkong gajah, atau juga bisa disebut pohon singkong racun. Nah, pohon batang dan daun singkong karet ini kita chopper halus seperti ini. Terserah sobat ternak mau menggunakan chopper merek apa, yang pasti hasilnya harus halus. Kenapa saya bilang harus halus? Agar pakan yang kita buat ini habis dimakan. Karena kalau hasil choppernya kasar, nah batang kayu yang sebesar ini nih, kambing itu nggak bisa makan. Tapi kalau halus seperti ini, halus kecil-kecil seperti ini, dia akan habis dimakan. Lalu 10% menggunakan bungkil kelapa sawit seperti ini sahabat ya. Bungkil kelapa sawit ini kalau khususnya di Pulau Sumatera pasti ada, karena Pulau Sumatera, Kalimantan itu petani kelapa sawit itu pasti banyak, pasti bungkil sawit juga pasti ada. Tapi kalau seandainya di daerah sahabat tidak ada yang jual bungkil kelapa sawit, sahabat ternak bisa menggunakan bekatul. Cuman kalau kita menggunakan begatul, biayanya lebih mahal daripada bungkil, karena kalau bungkil ini biayanya hanya 2.000 1 kilo. Kalau begatul itu kalau nggak salah itu ya sekitar 4.000 lebih. Nah, setelah menggunakan bungkil sawit 10%, lalu kita menggunakan garam. Kalau di kandang Alpalapam sahabat, garam ini menggunakan garam krosok atau garam karung. Kita nggak pakai garam yang ada dijual di warung-warung, karena apa kaitannya dengan biaya. Kalau memang fungsinya sama, kalau memang dengan harga yang minim bisa cukup atau bisa memenuhi kebutuhan, kenapa harus yang mahal? Lalu kita beri M4 ini kita gunakan hanya 4 tutup botolnya saja sahabat ya. Kita hanya menggunakan 4 tutup botol, kita larutkan ke air sebanyak 2 liter. Jadi dari mana kita cara mengukurnya? Bungkil ini 10% dan hijauannya 90%. Di sini kita menggunakan takaran penyimpanan drum plastik yang berukuran 120 liter. Nah, drum yang isi 120 liter itu kalau kita isi hijauan ini itu beratnya 65-70 kilo. Artinya apa? Setiap pembuatan satu drum kita membutuhkan bungkil itu 6-7 kilo sahabat. Makanya saya katakan 90% menggunakan daun dan batang singkong karet atau singkong racun, 10%-nya menggunakan bungkil. Lalu bagaimana cara mencampurkannya? Baik, akan kita lakukan pencampurannya. Baik sahabat, pertama kali kita taburkan garamnya ya. Garam krosok tadi atau garam karung tadi yang kita ambil 1 piring, kita taburkan ke permukaan daun dan singkong karet yang sudah kita
chopper. Baik, setelah itu lalu kita kocorkan M4 yang sudah dilarutkan ke dalam air sebanyak 2 liter. Jadi kita masukkan M4 ukuran tutup botol M4 itu, 4 tutup botol dilarutkan ke dalam air sebanyak 2 liter. Lalu kita kocorkan di atasnya. Baik sahabat, setelah kita kocorkan, lalu kita taburkan bungkil kelapa sawitnya. Baik, setelah kita taburkan bungkil kelapa sawit secara merata, sahabat, kita tarik keempat ujung sisi pada terpal tersebut, kita satukan di tengah-tengah. Setelah itu kita lakukan penyimpanan di dalam drum. Baik, setelah itu kita lakukan pengisian di dalam drum ya sahabat. Nanti ini kita isi separuh, setelah itu kita padatkan, isi lagi, kita padatkan, isi lagi, lalu kita padatkan, dan seterusnya sampai drum ini penuh. Ingat kenapa kita menggunakan drum yang ukuran 120 liter. Yang pertama, kita pada saat pengambilan bahan pakan yang kita buat di dalam drum ini, kita tidak susah sahabat, karena kalau kita menggunakan drum yang ukuran 220 itu tentu drumnya lebih tinggi dan kita ngambilnya juga agak susah, makanya saya gunakan yang kecil. Baik, kita akan mulai isi.
Baik sahabat, sekarang sudah kita isi dengan penuh. Nah, di sini pembuatan silase kita tidak menggunakan seperti yang di video-video yang lain itu menggunakan begatul sebagai alat pengurangnya kadar air. Di sini kita tidak menggunakan itu sahabat. Karena apa? Karena batang daun ubi racun ini kadar airnya nggak seperti hijauan odot dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu menggunakan itu. Dan ini kita tutup dengan rapat kedap udara. Pasti silase kita ini jadi. Kadang ada yang mengatakan bahwa silase itu akan busuk karena kadar air yang tinggi. Tapi bahan yang kita gunakan ini kadar airnya nggak seperti rumput odot dan sebagainya. Baik sahabat, setelah kita isi, kita kunci rapat. Nah, kenapa saya menggunakan drum yang ukuran 120 liter yang ini? Karena kerjaan kita itu nggak repot. Kalau kita menggunakan plastik lalu kita ikat karet, takutnya itu bocor sahabat. Makanya kita gunakan yang pengikatnya sudah ada bawaannya, gunakan besi ya sahabat. Jadi kita nggak sanksi bocor, nggak sanksi gagal. Nah, setelah itu pakan ini kita simpan minimal 16 jam. Artinya apa? Setelah 16 jam penyimpanan, ubi racun ini udah aman untuk diberikan kepada ternak kita. Baik sahabat, mungkin itu saja. Itulah pakan yang digunakan di kandang Alpalapam, mulai dari breeding sampai penggemukan. Hanya saja bedanya kalau penggemukan itu kita beri pakan tambahan itu ampas tahu sahabat. Ampas tahu itu kita beri setengah kilo satu hari. Berarti paginya 2,5 ons dan sorenya 2,5 ons. Jadinya setengah kilo satu hari. Itu saja bedanya. Tapi kalau untuk yang breeding kita tetap menggunakan pakan ini. Silakan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Alpalapam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.